Baik, kita lihat lagi 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Kita berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau berkelimpahan dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu juga berkelimpahan. Nah, kita akan buka sekarang pada Matius pasal yang ke-6. Ada satu kebenaran yang saya ingin bagikan buat saudara pada hari ini. Matius pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya mau mengulang pada ayat yang ke-21, Alkitab mengatakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Nah, saudara sekalian, ini faktor-faktor yang kita harus perhatikan. Ternyata kalau kita membaca di Alkitab, persembahan kita itu biasanya itu sejalan atau bersamaan diberikannya dengan dinaikkannya dengan doa-doa kita. Mengapa? Ayat 21 ini merupakan kuncinya. Nanti kita akan membuktikan dengan cukup banyak ayat, khususnya kita belajar hidup orang yang bernama Ayub. Ya, perhatikan bahwa sebetulnya doa dan korban itu harusnya naik bersama-sama. Kenapa harus dengan korban doa kita itu? Oleh karena Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ juga hatimu. Doa kita tidak akan ada jaminan bahwa doa itu dinaikkan dengan hati yang juga naik ke hadapan Tuhan, kecuali orang yang berdoa itu juga seorang yang suka berkorban atau suka menyembah Tuhan dengan hartanya. Coba lihat akan hidup orang yang bernama Ayub. Coba lihat bersama dengan saya dalam Ayub pasal yang pertama. Ini ayat membuka banyak hal yang indah sekali. Ayub pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan supaya Anda mengerti akan konteksnya. Ayub pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu perhatikan, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, perhatikan, yang dibuat Ayub senantiasa adalah tiap kali dia berdoa, minta pengudusan bagi anak-anaknya, selalu dia mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Nah, ternyata ini dilakukan Ayub senantiasa, dan rupanya inilah yang menyenangkan hati Tuhan, ketika Ayub selalu atau senantiasa menaikkan doa dan korbannya naik di depan Tuhan. Nah, ini juga kekuatan dari Ayub. Tuhan tahu, Ayub tahu, dan perhatikan,
setan ternyata juga mengetahuinya. Nah, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12 kalau Anda baca, dikisahkan bagaimana setan itu akhirnya diberi izin oleh Tuhan untuk membuat kerusakan dalam hidup orang yang bernama Ayub. Nah, ketika iblis atau setan akan merusak hidupnya, perhatikan apa yang pertama-tama dilakukannya. Lihat pada pasal yang pertama juga, ayat yang ke-13 mulai. Saya akan ajak Anda lihat, Ayub pasal pertama sekarang ayat yang ke-13. Dikatakan pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki dan yang perempuan makan-makan dan minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang-orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, berhenti dulu. Perhatikan saudara sekalian, ketika iblis mulai membuat kerusakan, hal yang pertama diambilnya adalah hewan-hewan korban, lembu sapi, dan juga kambing domba. Dua-duanya merupakan hewan korban. Di luar dua binatang ini, tidak dijumpai binatang lain yang bisa dipakai sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian ketika iblis membuat kerusakan, yang pertama-tama dia ambil adalah korbannya. Nah, apa yang hebat atau signifikan dari korban bakaran ini? Coba buka dengan saya di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Nanti kita akan kembali ke Ayub, tapi lihat dulu dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Ketika Salomo mempersembahkan akan korban bakaran. Dikatakan ayat yang ke-4, Anda di rumah baca mulai ayat yang pertama, tapi saya akan baca mulai ayat yang ke-4, dikatakan, ketika Ratu Ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan perhatikan, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Nah, terjemahan yang benar dari korban bakaran itu aneh. Dikatakan merupakan his stairway by which he went up to the house of the Lord. Itu merupakan tangga untuk Salomo itu naik atau masuk ke rumah Tuhan. Jadi korban bakaran itu dalam konteks perjanjian lama bukan sekedar korban bakaran, tetapi itu merupakan sesuatu atau tangga yang dengan tangga itu Salomo atau siapapun yang memberikan korban bakaran itu akan naik ke rumah Tuhan dan mendekat kepada Allahnya. Nah, inilah yang tidak atau jarang diperhatikan oleh manusia. Karena itu, ketika kita mengerti bahwa Ayub ketika akan dihabisin oleh setan, maka kita mengerti bahwa yang pertama-tama dibuat atau diambil oleh setan adalah korban bakarannya. Karena ternyata korban bakaran itu sesuatu yang membuat kita mendekat kepada Allah. Nah, perhatikan pada Kejadian pasal 8 misalnya, ayat yang ke-20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung-burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, perhatikan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, perhatikan. Jadi korban bakaran itu punya makna yang sangat penting sekali.
dalam hal ini merupakan tangga untuk mendekat kepada Allah. Begitu Ayub kehilangan akan korban bakarannya, maka yang lain pun akhirnya berguguran. Balik ke Ayub pasal pertama, ayat yang ke-17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lihat, ketika korban bakarannya, kedekatannya dengan Tuhan itu mulai hilang, maka kekayaan yang lain juga akhirnya musnah. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Setelah hartanya, anak-anaknya dihabisin semua. Awalnya dari mana? Ketika setan berhasil merampas korban bakarannya. Itu merupakan awal dari keruntuhan yang lain. Waktu korbannya hilang, kekayaannya hilang, anak-anaknya mati. Pasal 2 ayat yang ke-7. Belum puas sampai di situ, iblis berbuat sesuatu yang lain. Pasal 2 ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan darah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Lihat, ketika kekayaannya ludes, anak-anaknya habis, mati semua. Kemudian fisiknya juga kena. Begitu mengerikan. Dan yang paling terakhir yang merupakan pukulan telak, ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ngeri sekali apa yang terjadi dengan orang yang bernama Ayub ini. Dari mana asalnya? Ketika setan berhasil mengambil akan penyembahannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan juga ketika korbannya juga dipulihkan. Ayub pasal yang ke-42. Ayub 42, perhatikan mulai ayat yang ke-7, bagaimana awal daripada pemulihan yang dialami oleh Ayub. Ayub 42, ayat yang ke-7. Setelah Ayub mengucapkan firman itu setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap engkamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Perhatikan saudara sekalian, Tuhan rindu sekali mendengar lagi doanya Ayub. Tapi doa itu tidak hanya sekedar doa, harus dibarengi dengan sacrifice, dengan korban, dinaikkan lagi di hadapan Tuhan. Ayat 9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan perhatikan, Tuhan menerima permintaan Ayub. Permintaan yang bagaimana? Permintaan yang disertai dengan korban bakaran di hadapan Tuhan. Lalu ayat 10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lihat bahwa doanya tidak sejalan sendiri. Doanya naik bersama dengan korban bakaran, bersama dengan sacrifice-nya. Nah, sekarang kita balik pertanyaannya, mengapa harus begini? Ayat yang ke Matius 6,
Ayat yang ke-21, saya ulang lagi buat saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Waktu korban itu naik, maka bersama dengan korban itulah doanya naik. Dan doa yang naik itu pasti arah hatinya ke Tuhan. Karena apa? Karena korbannya naik ke Tuhan juga. Sebagai pembanding lagi, lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Perhatikan pada ayat yang ke-4 misalnya. Nah, saya mungkin akan baca ayat yang pertama dulu supaya Anda tahu akan konteksnya. Kisah 10, lihat ayat yang pertama. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perhatikan saudara sekalian, dikatakan ia takut akan Allah dan dia saleh. Lalu kemudian dalam urusan dengan Tuhan dijelaskan, ia memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa. Lihat, korban dan doa naik bersama-sama. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya, seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, perhatikan, semua doamu dan sedekahmu, bukan hanya doa, tapi doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Lihat saudara, sedekahnya itu diberikan ya kepada umat Yahudi, ayat yang kedua. Tapi ternyata naiknya tetap ke hadirat Allah. Jadi apapun yang kita beri dalam bentuk sedekah, korban, persembahan, memang secara fisiknya diterima oleh manusia di dunia, tetapi itu naiknya tetap di hadirat Allah. Saya ulang lagi ayat yang keempat, ya. Maaf, ayat yang kedua dulu. Perhatikan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi sedekahnya kepada umat Yahudi, doanya kepada Allah. Tapi ayat yang keempat, malaikat berkata, semua doamu dan sedekahmu. Jadi tidak ada doa dan sedekah yang tidak diperhatikan Tuhan. Kalau dengan tulus diperhatikan Allah. Sampai malaikat berkata, semua, bukan sebagian, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Nah, lihat sebagai pembanding lagi, pasal yang sama, ayat yang ke-31, Cornelius itu mengulang lagi perkataan malaikat dengan berkata, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Sedekah kita itu merupakan seperti tugu peringatan. Mengingatkan Tuhan akan siapa yang memberi sedekah. Berarti, sekalipun uang kita itu diterima manusia di dunia ini, baik berupa persembahan kepada pekerjaan Tuhan, ataupun sedekah kita kepada orang yang miskin, ataupun uluran tangan kita kepada yang membutuhkan. Sekalipun diterima manusia, tapi tetap itu naiknya di hadapan Tuhan. Dan ternyata itu naik bersama-sama dengan doa kita. Karena itu malaikat berkata, doamu didengarkan Tuhan, sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Doa kita, telinganya mendengar, korban kita, sedekah kita, matanya melihat. Jadi lakukan bersama-sama. Jangan hanya berdoa. Doa dan bawa korbanmu di hadapan Tuhan. Doa dan ulurkan tangan memberkati yang miskin. Doa dan berikan sedekahmu. Maka doamu didengar, sedekahmu akan diingatkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan ingat kepada kita dan mendengar doa kita. Tuhan memberkati.